Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, saya Abdi Rizky Nasution dengan NIM 2316050019. Dan saya Al-Habib Islam Mahmudi dengan NIM 2316050018. Dan saya Puja Puspita Dewi dengan NIM 2316050020. Dan saya Vivi Almamtofia dengan NIM 2316050021. Dan saya Yang Putri dengan NIM 2316050022. Jadi kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan yaitu uji hipotesis. Cek it out. Baik, jadi kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari hipotesis. Jadi hipotesis itu terbagi dari dua kata, yang pertama hipo dan yang kedua itu tesa. Jadi hipo itu adalah artinya itu di bawah dan tesa itu artinya kebenaran. Jadi hipotesis itu adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya. Berarti dugaan ini bisa dia benar, bisa juga dia salah gitu. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis ini adalah suatu metode pengambilan keputusan yang berdasarkan dari analisa data yang benar. Kemudian selanjutnya itu ada pengertian hipotesis. Jadi hipotesis itu dia adalah jawaban sementara dari yang hendak diuji kebenarannya. Jadi hipotesis itu dia enggak jawaban yang langsung benar. Jadi hipotesis itu dia jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya. Jadi hipotesis ini tidak semua penelitian itu menggunakan hipotesis. Ada dua penelitian yang tidak memerlukan hipotesis, yaitu penelitian eksploratif, yang kedua itu penelitian deskriptif. Jadi apa sih itu penelitian eksploratif? Jadi penelitian eksploratif itu adalah salah satu penelitian sosial yang tujuannya untuk menyampaikan definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti itu belum memiliki gambaran atau konsep yang digunakan dalam penelitiannya. Nah, yang terakhir itu ada penelitian deskriptif, yang mana penelitian deskriptif ini adalah kebalikan dari penelitian eksploratif, yang mana si peneliti harus memiliki gambaran yang lengkap untuk menjelaskan penelitiannya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang rumus uji hipotesis. Uji hipotesis. Dan yang pertama ini ada mu. Dan yang kedua ini ada x bar. Dan yang ketiga ini sesuai dengan logonya n. Dan yang ini disebut dengan sigma. Dan yang terakhir ini disebut dengan alpha. Baik, kita masuk yang pertama, hipotesis. Hipotesis terbagi menjadi dua. Yang pertama nol atau hipotesis awal. Dan yang kedua ada satu atau hipotesis alternatif. Dan hipotesis awal dan hipotesis alternatif ini saling berlawanan. Baik, yang kedua peluang selang kepercayaan. Peluang selang kepercayaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama 1 kurang alfa per 2 dan 1 kurang alfa per 1. Saya akan menjelaskan atau menyebutkan bentuk-bentuk, ciri-ciri dan juga fungsi dari uji hipotesis. Yang pertama itu ada bentuk-bentuk dari uji hipotesis, ada dua macam. Yang pertama itu adalah hipotesis nol, yang dimana merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar
antar variabel sama dengan nol. Atau dengan kata lainnya itu bisa dikatakan tidak terdapat perbedaan hubungan atau pengaruh variabel. Lalu yang kedua itu ada hipotesis alternatif yang dimana merupakan hubungan antara hubungan yang dimana menyatakan adanya perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel tidak sama dengan nol. Atau dengan kata lainnya juga terdapat perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel. Lalu selanjutnya itu ada ciri-ciri dari uji hipotesis. Yang pertama itu dinyatakan dengan kalimat yang tegas. Lalu yang kedua itu dapat diuji secara alamiah. Dan yang ketiga itu dasar dalam merumuskan hipotesis itu kuat. Lalu adapun fungsi dari hipotesis itu yang pertama itu adalah untuk menguji kebenaran suatu teori. Lalu ada juga memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori dan juga memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang akan mereka pelajari. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal uji hipotesis, yang mana soalnya dugaan sementara menyebutkan bahwa rata-rata berat badan siswa SMA X kelas 11 adalah 65 kg. Untuk menyelidiki dugaan tersebut, diambil sampel sebanyak 36 siswa untuk diteliti dan diperoleh hasil rata-rata berat badan siswa tersebut adalah 64 kg dan simpangan baku 12. Yang pertama tuh diketahui mu-nya 65 kg. X-barnya 64 kg. Dan banyak sampelnya itu 36 orang. Sigmanya ada 12. Alfanya ada 0,05. Hipotesis, kita tulis dulu hipotesis. H0-nya mu sama dengan 65. H1-nya mu tidak sama dengan 65. Ini disebut dengan uji dua arah. Selanjutnya kita cari peluang selang kepercayaannya. Yang tadi, karena tadi uji dua arah, kita menggunakan rumus selang kepercayaan yang untuk uji dua arah, yang mana rumusnya 1 dikurang alfa dibagi 2. 1 dikurang alfanya tadi 0,05 dibagi 2, hasilnya 0,975. Kita cari di Z tabel yang hasilnya 0,975 itu terletak di 1,96. Selanjutnya kita cari statistik uji sesuai atau Z hitungnya. Yang mana rumus Z hitung itu adalah X bar dikurang mu dibagi sigma per akar N. X barnya tadi sudah diketahui di soal, itu 64, dan mu-nya 65 dibagi dengan sigmanya 12 per akar N-nya tuh 36. Baik, hasilnya tuh negatif 1 per 2. Negatif 1 dibagi 2 yaitu negatif 0,5. Selanjutnya wilayah kritis dan penerimaannya. Kita tentuin wilayah kritis dan penerimaannya setelah kita mencari Z hitung dan selang kepercayaannya tadi. Bisa digambarkan seperti ini. Yang ini tuh daerah penerimaan, yang ini disebut dengan daerah kritis. Yang saya arsir adalah daerah kritis.
Yang ini juga disebut dengan daerah kritis atau wilayah kritis. Min Z-nya negatif 1,96 yang sudah kita cari tadi, dan Z 1,96. Karena kita mencari uji statistik atau Z hitungnya tadi mendapatkan negatif 0,5, berarti terletak di antara negatif 0,96 dan 1,96, itu termasuk di daerah penerima. Atau bisa juga kita sebut dengan Z. Z-nya itu besar dari negatif 1,96, kecil dari 1,96. Z hitung besar dari min Z tabel masuk daerah penerimaan. Berarti di sini H0-nya kita terima dan H1-nya ditolak. Di sini saya akan mencoba atau menjawab soal pengujian hipotesis, di mana soalnya yaitu PT Karen merupakan perusahaan yang memproduksi makanan non-kolesterol. Perusahaan ini menjamin bahwa konsumen akan turun berat badannya sebanyak 1 kilo selama 2 minggu. Dari 100 orang yang mengikuti program ini, ternyata rata-rata penurunan berat badan mencapai 0,8 kilo dan standar deviasinya yaitu 0,23 kilo dengan taraf nyata yaitu 5%. Apakah pernyataan dari perusahaan ini benar? Cara penyelesaiannya itu pertama kita harus mencari diketahuinya. Alfanya itu 0,05 atau 5%, X barnya yaitu 0,8, R-nya itu banyak sampel yaitu 100 orang, mu-nya adalah 1 kilo. Cara penyelesaian pertama yaitu kita mencari hipotesis, di mana H0 atau hipotesis awal menyatakan penurunan berat badan yaitu 1 kilo sama dengan 1. Hipotesis 1 atau hipotesis alternatif penurunan berat badan tidak sama yaitu 1. Yang kedua yaitu peluang selang kepercayaan. Kita menggunakan rumus kedua yaitu pengujian dua arah dengan rumus 1 dikurang alfa per 2 sama dengan 1 dikurang alfa, alfanya yaitu 0,05 per 2 sama dengan 0,975. Hasilnya yaitu 1,96. Hasil ini teman-teman bisa dapat lihat di tabel distribusi normal standar atau tabel Z. Langkah ketiga yaitu statistika uji sesuai. Kita menggunakan rumus Z sama dengan X bar sama dikurang mu per standar deviasi. X barnya yaitu 0,8 dan mu-nya adalah 1, sedangkan standar deviasinya belum diketahui. Kita menggunakan rumus standar deviasi sama dengan S per akar dari N sama dengan S-nya yaitu 0,23 per akar dari N-nya itu banyak 1. 0,23 akar dari 100 yaitu 10.
0,023. Setelah kita dapatnya standar deviasi, lalu kita lanjutkan dengan X barnya yaitu 0,8, mu nya adalah 1 per 0,023 sama dengan minus 0,2 per 0,023 sama dengan minus 8,7. Selanjutnya langkah keempat, wilayah kritis dan penerimaan. Di sini itu daerah menolak H0 atau hipotesis awal, dan di sini itu daerah tidak menolak H0 atau hipotesis awal. Di sini di akhir ya, dan di sini juga daerah menolak minus 1,96 yang Z atau peluang kepercayaan. Kita menggunakan pengujian dua arah, di mana dengan nilai kritis dua arah berarti ada minus dan positifnya. Di sini ada minusnya dan di sini ada positifnya. Ada positifnya. Jadi kesimpulannya H0 atau hipotesis awal ditolak. Jadi pernyataan PT Karan bahwa konsumen akan turun berat badan sebanyak 1 kilo selama 2 minggu. Tidak terbukti. Data ini menunjukkan bahwasannya penurunan berat badan kurang dari 1 kilo. Beginilah cara penyelesaian pengujian hipotesis menggunakan pengujian dua arah.